Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dok Arif, gimana kabarnya sahabat Dok Arif hari ini? Semoga sahabat Dok Arif selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Sahabat Dok Arif, di tanggal 10 Maret tahun 2022, beberapa hari yang lalu, dunia memperingatinya sebagai World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia. Tema dari Hari Ginjal Sedunia tahun 2022 adalah ginjal sehat untuk semua, menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk perawatan ginjal yang lebih baik. Kidney Health for All, Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. Sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, Dok Arif ingin berbagi tips dengan sahabat-sahabat Dok Arif tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal, khususnya kesehatan ginjal putra-putri Dok Arif. Pesan ini Dok Arif sampaikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan ada 8 Golden Rules untuk membuat ginjal tetap sehat. Dan tentunya tips ini berlaku juga ya buat Dok Arif dan juga buat sahabat-sahabat Dok Arif. Tips yang pertama adalah keep fit and be active. Tetaplah dengan kondisi stamina yang bugar dan melakukan aktivitas fisik. Rajin berolahraga untuk menjaga berat badan ideal, insya Allah akan menurunkan resiko penyakit darah tinggi atau hipertensi dan penyakit ginjal. Tips yang kedua adalah eat a healthy diet. Makanlah makanan yang sehat dengan well-balanced diet, dengan pola makan gizi yang seimbang, sebagaimana sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan lewat program Isi Piringku. Kurangi konsumsi makanan yang diproses atau processing food gitu ya, dan tinggi garam. Batasi asupan garam maksimal 5-6 gram per hari. Tips yang ketiga, check and control your blood sugar. Periksakan dan kendalikan kadar gula darah. Periksakan secara teratur dan kendalikan kadar gula darah putra-putri sahabat-sahabat Dok Arif, dan juga sahabat-sahabat Dok Arif tentunya. Bila sahabat-sahabat Dok Arif ingat, di Dok Arif Podcast episode yang lalu, pada saat itu Dok Arif bincang-bincang dengan Dr. Arifin Kurniawan, spesialis anak, tentang diabetes pada anak. Jadi, anak-anak pun bisa mengalami diabetes mellitus di usia yang sangat muda. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kondisi kesehatan putra-putri dari sahabat-sahabat Dok Arif, terutama bila ada faktor resiko kencing manis atau diabetes di keluarga. Tips yang keempat, check and control your blood pressures. Periksakan dan kendalikan tekanan darah dari putra-putri sahabat-sahabat Dok Arif, dan tentunya tekanan darah kita juga ya. Tips yang kelima, take appropriate fluid intake. Cukupi kebutuhan cairan sehari-hari lewat air minum. Minum hingga 2 liter, setara kurang lebih 8 gelas per hari ketika cuaca sedang normal. Namun ketika cuaca sedang terik ya, seperti di Karawang ini, ketika sedang terik tuh panasnya luar biasa. Apalagi bila anak-anak atau kita beraktivitas outdoor di luar ruangan, tentunya potensi untuk kehilangan cairan itu akan lebih tinggi, baik lewat keringat gitu ya, ataupun lewat penguapan. Oleh karena itu, penuhi kebutuhan cairan minimal 2 liter per hari untuk aktivitas yang normal. Dan pastinya akan diperlukan kebutuhan cairan yang lebih banyak dari itu bila situasinya sedang tidak normal. Situasinya sedang cuacanya cukup terik, kita banyak berkeringat, anak-anak kita banyak berkeringat, tentunya kebutuhan cairan harus lebih dari itu. Tips yang keenam, don't smoke. Jangan merokok, jauhi rokok. Stop merokok, nah ini khusus untuk sahabat-sahabat Dok Arif, karena merokok dapat menurunkan fungsi ginjal. Hati-hati, putra-putri kita harus dijauhkan, dilindungi dari pengaruh asap rokok. Sangat memprihatinkan ya sahabat-sahabat Dok Arif, ketika sekarang-sekarang ini kita ketahui usia perokok itu semakin muda. Banyak yang masih di usia anak-anak sudah mulai coba-coba untuk merokok. Hati-hati dengan kebiasaan merokok ini. Selain memang tidak ada label halalnya ya, sejak dulu sampai sekarang, ternyata kebiasaan merokok ini bisa merusak fungsi ginjal dan meningkatkan resiko kanker ginjal hingga 1,5 sampai 2 kali lipat.
Tips yang ketujuh, don't take anti-inflammatory or painkiller pills regularly. Jangan minum obat anti radang atau obat penghilang rasa nyeri secara rutin, terus-menerus seperti itu ya. Jadi penggunaan obat anti radang dan penggunaan obat anti nyeri itu harus sesuai indikasi dan harus diresepkan oleh dokter. Jadi jangan ketika kita merasa nyeri, ketika kita merasa berasumsi bahwa wah ini kena radang nih gitu, langsung kita minum obat anti radang, langsung kita minum obat anti nyeri tanpa ada advice atau anjuran dari dokter, tanpa ada resep dari dokter. Karena penggunaan obat yang tidak rasional, penggunaan obat yang berlebihan dapat merusak ginjal. Tips yang terakhir atau tips yang ke-8, get your kidney function check if you have one or more of the high risk factors. Jadi, periksakanlah secara rutin fungsi ginjal dari sahabat-sahabat Dok Arief atau putra-putri dari sahabat-sahabat Dok Arief bila memang ada faktor risiko ya, satu atau lebih faktor risiko terkena penyakit ginjal. Contohnya, faktor risiko yang tinggi yang dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal atau penyakit ginjal di masa depan itu adalah obesitas, kemudian diabetes atau kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan adanya riwayat penyakit ginjal di keluarga. Oke, sahabat-sahabat Dok Arief, itu semua 8 tips menjaga kesehatan ginjal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Dok Arief. Bila sahabat-sahabat Dok Arief merasakan manfaat dari Dok Arief Podcast episode spesial World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya ke sahabat-sahabat yang lain agar sahabat-sahabat yang lain juga merasakan manfaat yang sama. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sahabat Dok Arief masih setia untuk mengikuti episode-episode dari Dok Arief Podcast. Sampai ketemu lagi ya sahabat-sahabat Dok Arief di Dok Arief Podcast episode berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok Arief Podcast episode spesial Hari Ginjal Sedunia didukung penuh oleh Alia Medical Center Klinik Iza, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, kami sudah dapat melayani pasien dengan jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.